Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita semua masih diberikan kesehatan, terutama di masa pandemi ini. Nah, pada kali ini saya akan melanjutkan materi pada video saya sebelumnya, yaitu mengenai teknik pemilihan model regresi data panel pada analisis regresi data panel beserta cara pengolahan datanya. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Anggunada dengan NIM 1862201023 dari kelas akuntansi 6 SIP 2 mahasiswi Universitas Muhammadiyah Tangerang. Nah, untuk teknik pemilihan model regresi data panel ini masih menggunakan software eViews 11. Untuk lebih jelasnya saya akan tampilkan tutorialnya. Yuk, mari kita simak. Melakukan teknik pemilihan model regresi data panel, di sini kita masih menggunakan aplikasi eViews 11 ya. Seperti yang sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya. Ini saya sudah menyiapkan datanya. Nah, untuk pemilihan model regresi data panel, tekniknya itu terdapat 3 cara. Yang pertama ada uji Chow, yang kedua ada uji Hostman, dan yang ketiga ada uji Lagrange multiplier. Nah, untuk uji Chow digunakan untuk memilih model yang digunakan, apakah sebaiknya menggunakan common effect model atau CEM atau fixed effect model atau FEM. Nah, untuk pengujian ini dapat dilihat dari nilai probabilitas dan cross section, juga chi-square dengan hipotesis sebagai berikut. Nah, untuk hipotesis HO, model mengikuti common effect jika probabilitas cross section F dan cross section chi-square lebih besar dari 0,05. Nah, untuk HA, model mengikuti fixed effect model FEM jika probabilitas cross section F dan cross section chi-square lebih kecil dari 0,05. Nah, untuk uji Chow kita menggunakan program eViews. Kita udah masuk ke dalam programnya. Di sini kita buka filenya. File ini saya ambil dari video saya sebelumnya, karena video ini adalah lanjutan dari video saya sebelumnya. Nah, untuk caranya yaitu kita harus pastikan dulu di sini estimasi panelnya. Di sini kita harus menggunakan model fixed. Di sini kita klik OK. Setelah itu kita klik view, kita klik fixed random effect testing. Nah, kita klik ini, reduce fixed effect likelihood ratio. Nah, maka akan muncul di sini ya. Untuk uji Chow-nya ini kita lihat di probabilitas ini. Nih, tekan bawah ya. Berdasarkan hasil perhitungan nilai probabilitas cross section F di sini, cross section F yaitu 0,7463 dan cross section chi-square di sini 0,5607, maka dapat disimpulkan bahwa common effect model CEM lebih layak digunakan dibandingkan dengan fixed effect model. Karena datanya itu lebih besar, cross section F-nya itu lebih besar dari 0,5. Dan untuk cross section chi-square ini
lebih besar dari 0,05 juga ya. Selanjutnya, untuk uji Houseman digunakan untuk memilih model yang digunakan, apakah sebaiknya menggunakan random effect model REM atau fixed effect model. Pengujian ini dapat dilihat pada nilai probabilitas cross section random dengan hipotesis sebagai berikut. H0 model mengikuti random effect model REM jika nilai probabilitas cross section random lebih besar dari 0,05. Nah, untuk HA model mengikuti fixed effect model FEM jika nilai probabilitas cross section random lebih kecil dari 0,05. Nah, cara untuk proses uji Houseman itu dengan cara kita menggunakan data yang sama. Selanjutnya kita pastikan cross section di sini pada cross section ini kita menggunakan data random karena kita akan menguji Houseman. Selanjutnya kita klik ini, kita oke dulu, kita klik view, kita klik fixed random effect testing, dan kita klik Houseman di bawah sini ya, correlation random effect Houseman. Maka akan muncul perhitungan sebagai berikut. Di sini untuk cross section random 0,687. Berdasarkan hasil perhitungan, nilai probability spot cross section random lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa random effect model REM lebih layak digunakan dibandingkan fixed effect model. Nah, untuk pengujian terakhir atau pengujian ketiga, yaitu uji Lagrange multiplier. Nah, untuk uji ini digunakan untuk memilih model yang digunakan, apakah sebaiknya menggunakan random effect model, common effect model. Nah, pengujian ini dapat dilihat pada nilai probabilitas Bruce Pagan dengan hipotesis sebagai berikut. H0 model mengikuti common effect model JM jika nilai probabilitas cross section Bruce Pagan lebih besar dari 0,05. Nah, untuk HA model mengikuti random effect model REM jika nilai probabilitas cross section Bruce Pagan lebih kecil dari 0,05. Nah, untuk proses uji Lagrange multiplier dengan menggunakan program IFIS ini kita masih menggunakan data yang sama ya, yaitu di sini kita klik estimation, kita pastikan untuk pada option untuk cross section ini harus berbentuk non. Nah, selanjutnya kita klik OK. Untuk selanjutnya kita klik view, kita klik fixed effect random, dan kita klik Lagrange multiplier. Maka akan muncul perhitungan sebagai berikut seperti yang tertera pada layar berikutnya. Untuk Bruce Pagan hasilnya 0,2527. Berdasarkan hasil perhitungan, maka nilai probabilitas cross section Bruce Pagan lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa common effect model CEM lebih layak digunakan dibandingkan dengan random effect model REM. Berdasarkan hasil ketiga pengujian yang sudah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi data panel yang akan digunakan dalam uji hipotesis dan persamaan regresi data panel
adalah model Kamek efek model. Kesimpulannya itu ya, sekian pesan dari presentasi dan tutorial mengenai teknik pemilihan model interpretasi data panel. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.